kita lanjutkan pada video kali ini. Kita akan membahas tentang komposisi dari fungsi continuous atau fungsi-fungsi continuous. Komposisi dari fungsi-fungsi continuous. Sebelumnya kita perkenalkan dulu atau berikan dulu dua teorema. Teorema ini yang pertama, diberikan himpunan A subset dari bilangan real, diberikan juga F adalah fungsi dari A ke real, dan misalkan mutlak F didefinisikan sebagai fungsi, nilai mutlak dari nilai fungsinya. Jadi mutlak F dikenakan X itu artinya adalah nilai mutlak dari nilai Fx. Mutlak dari nilai Fx begitu untuk setiap X elemen A. Jadi seperti itu pendefinisian dari mutlak F. Bentuk pertama, jika F adalah fungsi kontinu di C atau F kontinu di titik C elemen A, maka mutlak F itu pasti kontinu di C. Yang kedua, jika F kontinu pada A, maka mutlak F juga kontinu pada A. Untuk buktinya sendiri ini silahkan dicoba, karena ini bisa kita coba berdasarkan latihan terkait dengan di limit. Jadi bisa dilihat dulu di limit bagaimana modelnya penyelesaian soal seperti ini. Itu bisa dimodifikasi atau disesuaikan dengan untuk konsep continuous itu sama. Seperti itu. Kemudian yang kedua, teorema yang kedua, misalkan A subset dari himpunan semua bilangan real dan diberikan juga fungsi F dari A ke R, dan misalkan setiap nilai dari F itu lebih besar sama dengan 0 untuk setiap X elemen A, jadi dia fungsi yang tidak pernah bernilai negatif. Kita definisikan akar F menjadi fungsi akar F yang dikenakan X, artinya akar dari nilai Fx untuk setiap X elemen A, seperti ini. Ini harus dipahami dulu pendefinisiannya. Mirip dengan sifat penjumlahan tadi sama pengurangan perkalian, itu harus ditahu dulu definisi penjumlahan fungsinya. Teoremanya berbunyi, jika F kontinu di C, maka akar F juga kontinu di C. Begitu juga yang kedua, jika F kontinu pada A, maka akar F juga kontinu pada A. Ingat di sini syaratnya bahwa Fx itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Ini yang penting di sini. Perhatikan. Baik, kita langsung masuk ke komposisi. Komposisi pada fungsi kontinu. Pertama, tentu pada fungsi yang akan dipelajari di sini itu harus diperhatikan seperti ini. Misalnya, jika F-nya didefinisikan dari domain A ke R yang kontinu di C, dan jika G B dari R itu kontinu di B, maka B-nya di sini harus adalah Fc. Karena kita mau komposisikan, jadi B ini harus Fc. Diambil dari range-nya F. Maka komposisi G dan F atau G nokta F itu kontinu di C. Jadi G komposisi F nanti didefinisikan pada A. Kita tinggal mengetahui bahwa ini pasti begini, FA harus subset dari B untuk penyelesaiannya. Baik, kita langsung lihat teoremanya. Teoremanya, diberikan himpunan A dan B subset dari real, dan misalkan fungsi F didefinisikan dari A ke R dan fungsi G didefinisikan dari B ke R. Sedemikian sehingga himpunan range dari A, atau kita bisa katakan range F itu subset dari himpunan B. Jika F kontinu di titik C elemen A dan G kontinu di FC, yaitu B FC elemen B, maka komposisi dari G dan F, yaitu G nokta F yang didefinisikan dari A ke real, itu kontinu di C. Bagaimana cara melihat buktinya? Kita bisa lihat di sini. Langkah pertama itu kita ambil sebarang persekitaran dari ini, diambil persekitaran epsilon dari GB. Kenapa seperti itu? Di definisinya kan bisa kita selesaikan dengan metode persekitaran. Kita ingat-ingat dulu persekitaran itu bagaimana modelnya. Di definisi di teorema yang terkait dengan definisi persekitaran itu kan seperti ini. F A ke real kontinu di C. Ini kan definisinya jika teoremanya jika dan hanya jika di sini ya. Berdasarkan definisi. Jika dan hanya jika untuk setiap persekitaran, katakanlah V epsilon, persekitaran epsilon dari titik
FC itu terdapat persekitaran delta, saya langsung saja tulis begini, persekitaran delta dari C, sehingga jika X itu anggota dari A iris V delta C, maka Fx itu anggota dari V epsilon Fc. Seperti itu. Ini kan definisinya. Atau bahkan ini kadang mungkin ditulis begini. Dengan kata lain, atau di sini, atau biasa ditulis begini juga. F A iris V delta C itu termuat di V epsilon Fc. Ini termuat di V epsilon Fc. Seperti itu definisinya. Ini yang kita gunakan sebenarnya di sini, definisi di atas. Sekarang kita coba perhatikan di buktinya dengan memanfaatkan ini teorema yang menggunakan persekitaran. Ini kan diambil dari definisi juga. Kita coba perhatikan. Sekarang di sini dikatakan yang mau dibuktikan di sini kan G komposisi F kontinu di C ini. Berarti langkah pertama ini ganti F-nya dengan G komposisi F seperti itu. Nanti harus diperoleh di sini G komposisi F. Yang F nanti di sini kita baca G komposisi F. G komposisi F. Ini nanti ini tidak perlu kalau kita sudah ada ini tidak perlu ini. Karena sama saja sebenarnya. Jadi ini bentuk lainnya saja ini. Bentuk lainnya. Jadi ini bentuk lainnya. Sekarang kita coba lihat kemiripannya. Berarti langkah pertama di sini definisinya kan untuk setiap persekitaran V epsilon G komposisi F. Berarti langkah pertama ambil sebarang persekitaran di G komposisi F. Di sini makanya diambil G komposisi F. Di sini kita lihat dulu. G komposisi F dikenakan C. Ini kan asalnya di sini nanti. Itu kan adalah GB, ya. Mengapa? Karena B di sini kan adalah FC ini. Makanya langkah pertama ambil sebarang persekitaran dari GB. Ini diambil sebarang persekitaran dari GB. Inilah yang kita katakan di sini sebagai V epsilon Fc. Dalam hal ini nanti kalau dipakaikan simbol V, ini V epsilon GB. Seperti itu. Itu diambil sebarang. Kemudian karena G-nya kontinu di B, dari mana itu? Ini diketahui di soal. G kontinu di B. Ini. Karena G-nya kontinu di B, maka ada persekitaran delta. Ini kan definisinya seperti itu. Terdapat persekitaran delta C. Ini berarti terdapat persekitaran delta B. Ini berarti ada persekitaran delta B. Berarti inilah yang kita bisa katakan sebagai V delta B-nya ini. Jadi ini V delta B. Sehingga jika Y, ikuti yang ini. Jika Y di sini X, di sini buku pakai X, Y. Jika Y elemen B, kenapa pakai B? Karena B adalah domain dari G ini. Jadi jika Y elemen B iris V, maka GY harus elemen W. W itu adalah V epsilon GB ini. Ini juga. Berarti GY elemen W. Kita sudah sampai di situ, selesai. Berarti kita sudah peroleh bahwa GY itu elemen W. Selanjutnya, karena F kontinu di C, kita lihat dulu. F kan kontinu di C, itu diketahui juga di soal di sini. F kontinu di C, maka terdapat, jika F-nya kontinu di C, maka terdapat persekitaran U dari C. Jadi terdapat persekitaran U dari C, persekitaran apa ini? Lambda ya, lambda. Mungkin namanya itu lambda. Jadi terdapat persekitaran persekitaran lambda U dari C ini, sehingga jika X elemen A ini domain F, A iris persekitaran C tadi, berakibat Fx itu elemen V. V ini adalah salah satu persekitaran yang tadi diperoleh di sini. V.
Mengapa langsung bisa? Karena kan definisinya kontinu. Kalau F kontinu berarti apapun persekitaran di kodomain yang kita ambil selalu bisa. Sedangkan V ini kan persekitaran di kodomain V. Persekitaran di kodomain dari F. Ini V. Jadi dia persekitaran di kodomain F. Sehingga kita bisa lihat bahwa mengingat bahwa ini FA itu subset dari B. Definisi fungsinya kita buat seperti itu ini. Maka otomatis jika X berada di A iris U itu adalah persekitaran gamma tadi, maka akan berakibat Fx elemen, nah ini Fx tadi elemen B, tapi kan B terletak juga di V, maka kita bisa katakan, Fx ini terletak tadi, X ini tadi elemen A, sedangkan Fa itu terletak di B, berarti Fx pasti terletak di B, maka kita katakan Fx itu terletak di B dan Fx terletak di V, ini persekitaran V, maka bisa diperoleh Fx itu elemen dari B iris V, sehingga kita bisa katakan G komposisi Fx itu sama dengan G Fx itu terletak di W, ini pasti terletak di W ini, karena tadi kan Fx nya ini X nya elemen A iris ini U, sedangkan X ini diperoleh tadi di sini, di Fx nya tadi itu menjadi Y ya, ini tadi berpadanan di sini, berpadanan Fx nya kan nanti menghasilkan Y nya elemen B ini, sedangkan semua yang Y itu GY elemen W, berarti Fs nya dimasukkan ke G nya akan menjadi GFX ini, hasilnya seperti itu, makanya diperoleh G komposisi F itu kontinu di C. Bisa juga dicoba dengan menggunakan definisi yang awal, silahkan dicoba. Selanjutnya diberikan teorema yang serupa tapi di sini untuk kontinu pada, tadi kan kontinu di satu titik. Nah, misalkan A dan B itu subset dari himpunan bilangan real, kemudian misalkan F itu terdefinisi dari A ke R dan kontinu pada domainnya atau kontinu pada A, dan misalkan juga G dari B ke real menjadi fungsi yang kontinu pada B domainnya. Jika FA itu subset dari B, ini FA subset dari B, maka kita bisa katakan bahwa komposisi fungsi G komposisi F dari A ke real itu kontinu pada A. Buktinya itu serupa dengan yang sebelumnya, kita tinggal mengawali dengan mengambil sebaran titik di domain. Ingat domainnya G komposisi F adalah A, berarti ambil sebaran C di A, seperti itu, baru kita mulai bekerja seperti teorema sebelumnya. Di sini kita bisa lebih mempermudah, kalau menggunakan gambar ini itu akan lebih mudah. Di sini gambarnya tadi begini, kita mau tunjukkan bahwa G komposisi F kontinu di C. Di sini berarti ya tunjukkan kontinu di C. Ini kan A ini, B, C, perhatikan yang itunya, ABC-nya. Kita mau tunjukkan bahwa dia kontinu di C, kan diambil sebaran dulu C-nya. Tunjukkan bahwa kontinu di C, berarti langkah pertama ambil sebaran persekitaran di kodomain, katakan dia adalah W ini. Ini persekitaran di kodomain W. Kemudian karena G kontinu, G komposisi F kan artinya G kemudian dikenakan F C, G komposisi FC itu artinya kan G kemudian masukkan FC. FC nya di sini B, kita asumsikan FC nya di sini B, maka ambil sebaran persekitaran di GB, katakanlah W ini. Menurut definisi kekontinuan atau sifat kekontinuan, kalau W ini persekitaran di GB, persekitaran GB, dan G ini kontinu, maka pasti ada persekitaran namakan V, ada persekitaran di domain dari G, domain G kan B, berarti ada persekitaran di B ini, sehingga persekitaran itu diiriskan dengan domainnya B. Ada persekitaran di sini sehingga diiriskan dengan domain B, itu nanti setiap nilai yang ada di sini masuk ke W. Jadi nanti Fx itu yang ada di persekitaran iris B itu masuk ke ini, ke GB, masuk ke persekitaran GB. Di sini begini modelnya. Nanti itu Fx yang merupakan anggota dari V iris B. Kita tidak bisa tulis Fx sih, Y sebenarnya, karena belum tentu dia Fx. Y elemen B ini berakibat GY itu pasti elemen dari W. W itu persekitaran GB, seperti itu. Kemudian kita ingat lagi di sini. Di sini kan F-nya kontinu. F-nya kontinu. Kemudian di sini ada titik C. FC. Karena F-nya kontinu di C,
maka pasti ada persekitaran yang dimaksud tadi itu yang di sini V. Nah, FC-nya ini kan pasti berada di V, FC, karena salah satu Y itu adalah FC. Karena FC ini terletak di V, kemudian F-nya continue di C, maka pasti ada persekitaran di A. Ini persekitaran yang kalau di domain ini yang diiriskan dengan domain F, katakanlah U. Sehingga nanti di sini jika X, di sini nanti begini modelnya. Jika X elemen A iris U, haruslah berakibat, karena kan F continue, Fx itu elemen dari persekitaran V. Nah, sedangkan kita tahu bahwa faktanya kan FA itu subset dari B. Kalau FA itu subset dari B, maka berarti Fx ini kan berada di A dan berada juga di V menurut ini. Sehingga berdasarkan dua hal ini pastilah bukan di A ya, Fx itu berada di B harusnya, karena ini Fx tadi berada di FA. Nah, berarti haruslah nanti Fx itu berada di B iris V, seperti itu. Haruslah Fx berada di V iris B, makanya langsung dapat continue. Ini lebih mudah kalau lihat gambarnya seperti itu. Kita langsung lihat contoh. Contohnya seperti ini. Misalkan G1x adalah fungsi yang didefinisikan mutlak X untuk setiap X elemen real. Menggunakan ketaksamaan segitiga pasti berlaku ini. G1x kurang G1c itu lebih kecil sama dengan mutlak X kurang C. Di sini kan modelnya begini. Mutlak X kurang mutlak C ini menggunakan sifat-sifat di ketaksamaan segitiga, nanti akan diperoleh seperti ini. Silahkan dicek di ketaksamaan segitiga seperti itu. Sekarang kita lihat X dan C nya kan elemen real, kemudian G1 nya continue di C. Jika F dari A ke real adalah sebarang fungsi yang continue pada A, menurut teorema di atas, teorema yang ini tadi, maka G1 komposisi F itu yang penting terpenuhi komposisinya kan, sama dengan mutlak F itu continue di A. Jadi kita definisikan bentuk komposisi dengan memutlakkan saja F-nya. Seperti itu. Dimutlakkan saja F-nya. Nah, ini juga continue pada A. Saya kira ini cukup jelas ininya, contohnya. Jadi F-nya nanti di sembarang, tinggal dimutlakkan saja sehingga ini berlaku. Dari sini kita bisa peroleh bukti bentuk lain dari teorema yang telah kita bahas. Teorema yang mutlak tadi ini mana? Ini yang mana? Ini bisa dibuktikan dengan cara itu. Yang ini tadi. Dengan cara yang tadi bisa dibuktikan. Ya, tentu di sini kita dituntut tidak menggunakan yang tadi karena kita belum pelajari. Tapi ini bisa diakali dengan yang tadi. Tergantung urutan pembelajarannya nanti itu bagaimana. Itu bisa digunakan seperti itu. Begitu juga untuk contoh yang kedua, untuk akar ini juga sama, bisa digunakan untuk membuktikan teorema yang tadi, teorema 525 yang ini berarti bisa. Itu bisa, silahkan dicoba. Bisa dibuktikan dengan cara itu. Kemudian ini ada G3, contoh ketiga. Misalnya diberikan fungsi yang didefinisikan G3 itu adalah sin X. G3X adalah sin X untuk setiap X elemen real. G3 continue, ternyata telah dibuktikan bahwa G3 continue pada R. Ini saya kira jelas. G3 continue pada real. Mengapa? Kita tinggal cek sin X itu kan terdefinisi pada real. Kemudian secara kurvanya kan nyambung terus. Sin ini secara gambaran umumnya saja. Kurvanya kan seperti ini kalau sin. Ini masih begini. Dilihat secara gambar kan terhubung terus. Dan ingat bahwa jika dia terhubung terus secara gambar dengan domain interval, maka pasti dia fungsi continue. Itu sudah bisa dipastikan seperti itu. Kemudian dari sini maka kita peroleh nanti G3F. Ini G3 apa ini ya? Misalnya kita punya fungsi F yang fungsi continue pada A. Ini continue pada A. Maka A ini kan pasti subset dari domain sin, karena dia kan domain sin itu real. Atau bisa juga ya bisa seperti itu. Atau di kodomainnya lah, karena kita butuh di sini kodomainnya kan, di sini G3 komposisi F, berarti range-nya F ini harus subset di G3 untuk menyelesaikannya.
range-nya itu kan FA, berarti ini FA harus subset di kodomennya negatif kan, real kan jelas ini bisa. Termanya seperti ini. Maka G3 komposisi F itu kontinu pada A. Saya kira ini bisa. Kemudian untuk kasus ini, jika fx-nya itu sama dengan seper x, x-nya tidak 0, maka fungsi gx yang didefinisikan sin seper x itu kontinu di setiap titik yang tidak 0. Jadi dia kontinu sebenarnya nih sin seper x di semua titik kecuali di C yang 0. Jadi ini tidak kontinu di sini. Makanya di sini dikatakan kontinu di setiap titik kecuali yang C 0 atau di titik yang C tidak 0, kontinu di situ. Sampai di sini dulu penjelasannya.